Sejarah singkat Dayah Darul Ihsan Kurungkali. Bidik lovers, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan hidupkan lonceng untuk menerima notifikasi terbaru dari Biones TV. Dayah Terpadu Darul Ihsan merupakan salah satu dari dua dayah tertua yang telah ada di Aceh sejak masa kolonial Belanda. Ia merupakan tindak lanjut dari pengembangan dayah Salafi Tengku Haji Hasan Kurungkali yang sudah pernah berkembang pada tahun 1910 sampai dengan 1946. Dayah ini dulunya didirikan oleh Tengku Haji Hasan Kurungkali, anak Tengku Haji Hanafiah, yang digelar Tengku Haji Muda Kurungkali. Tengku Haji Hasan Kurungkali merupakan tokoh ulama karismatik di Aceh pada awal abad ini. Beliau mengenyam pendidikan di Dayahyan Kedah, Malaysia, kemudian melanjutkan pendidikan ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah selama 7 tahun. Pada kurun waktu tersebut tahun 1910 sampai dengan 1946, Dayah Kurungkali memiliki murid yang berasal dari seluruh pelosok tanah air dan negeri tetangga Malaysia. Selama itu pula perkembangan pendidikan di tangannya mengalami kemajuan sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ini terbukti dari banyak tokoh ulama nasional dan lokal berintensitas dan berkualitas tinggi yang telah dilahirkannya. Di antaranya Tengku Haji Mahmud Blangbladeh, Tengku Haji Abdul Rashid Samlako Alui Putih, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, Profesor Ali Hasmi mantan Gubernur Aceh pertama, Tengku Haji Nurdin mantan Bupati Aceh Timur, Tengku Haji Habib Sulaiman mantan Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Tengku Haji Idris Lamre yaitu ayahanda almarhum Profesor Dr. Safwan Idris mantan Rektor IAIN Arani di Banda Aceh, dan masih banyak lainnya. Sebagian dari mereka kemudian membuka lembaga-lembaga pendidikan agama atau dayah baru di daerah masing-masing. Dewasa ini sekitar 2/3 dayah yang ada di Provinsi Aceh dipelopori atau dipimpin oleh para tengku yang pernah mengecap pendidikan di dayahnya. Oleh karena itu, tindak lanjut pengembangan dayah ini merupakan suatu hal yang mutlak, mengingat peranannya yang sangat besar dalam peningkatan pendidikan di Aceh. Satu hal yang ironis dan lazim terjadi pada lembaga pendidikan dayah di Nanggro Aceh, yakni sejalan dengan meninggalnya pimpinan berakhir pula usia dayah itu. Setelah ulama besar Tengku Haji Hasan Kurungkali kembali menghadap penciptanya, tepatnya pada malam Jumat 15 Januari 1973, maka pada saat itu berakhir pula lembaga pendidikan yang pernah dibinanya. Setelah 26 tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Muharram 1420 Hijriah atau bertepatan pada 1 Mei 1999, Dayah Kurungkali dipugar kembali atas prakarsa putra beliau, yaitu Tengku Haji Ghazali Hasan Kurungkali dan cucunya Haji Waisul Karani Ali As-Suudi. Dalam sistem pembelajarannya, dayah baru yang bernama Dayah Terpadu Darul Ihsan ini menggabungkan antara metode salafi dengan modern agar para santri dan santriwati selain mampu menguasai ilmu-ilmu agama dan berakhlak mulia, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Sistem pendidikan Dayah Terpadu Darul Ihsan menggunakan metode pendidikan madrasah formal dan dayah. Pendidikan madrasah yang mengacu pada kurikulum Kementerian Agama dijalankan sinergi dengan metode pendidikan dayah salafi dan terpadu, yaitu pada sore, malam, dan selepas subuh. Seluruh santri diasramakan dan diwajibkan berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris sehari-hari. Di samping itu, para santri juga dibekali dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti les komputer, jahit-menjahit, nasyid islami, tarian adat Aceh, dalail khairat, seni tilawatil Quran, kegiatan kepramukaan, drama 3 bahasa, khat kaligrafi, praktik ibadah, dan berbagai training peningkatan mutu. Setelah berjalan selama 15 tahun lebih, saat ini jumlah santri mencapai 1.465 orang yang diasuh oleh 152 orang guru. 45 orang diantaranya merupakan guru tetap yayasan dan 18 orang karyawan. Para santri tersebut berasal dari berbagai daerah kabupaten kota di seluruh provinsi Aceh. Sebagian santri juga berasal dari luar Aceh seperti Medan, Padang, DKI Jakarta, Batam, Pulau Jawa, dan dari luar negeri seperti Malaysia dan Thailand. Dari jumlah 1.465 orang santri tersebut, keadaannya mayoritas dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, Dayah Darul Ihsan mempunyai komitmen untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun dalam kondisi sulit. Maka dari itu, Dayah Darul Ihsan memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar santri-santri tetap bisa melanjutkan pendidikan walau kesulitan biaya.